Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya sahabat Mutiara Hati di rumah sekalian? Berjumpa lagi kita pada kesempatan kali ini di Ngobrol-Ngobrol Sehat bersama saya tentunya Dr. Janis Rifandi sebagai host. Dan kali ini saya tidak sendirian karena sudah ditemani oleh narasumber yang sangat hits dan spektakuler yaitu dokter spesialis anak yaitu Dr. Eprian Oke. SPA. Om Swastiastu, Om dokter. Swastiastu, Selamat selamat siang. siang. Hits ya. Ya. Bagaimana kabarnya, dokter? Sehat. Sehat, Gimana semoga Dokter sehat Danis? selalu ya, dok ya. Dokter Iya, Jani sehat sehat juga. juga, dokter. Kelihatan dari Alhamdulillah. aura. Iya. Terima kasih ini dokter sudah bersedia menyempatkan hadir di kesempatan kali ini di sela-sela kesibukannya ya, dokter ya. Oke, sama-sama. Oke. Mungkin langsung saja ya, dok ya, untuk menghemat waktu ya, dok ya. Karena hari ini pada tanggal 24 Maret merupakan Hari Tuberkulosis Sedunia, ya, Betul. dok ya. Stop TB gini, tos. Stop TB. Tos. Makanya kita hari ini mengangkat tema tentang tuberkulosis pada anak untuk memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia yang jatuh pada hari ini tanggal 24 Maret. Mungkin langsung saja, dok ya. Sebenarnya apa sih, dok, tuberkulosis itu, dokter? Boleh. Oke, terima kasih sebelumnya Dokter Janis Iya, ya silakan, sudah. dokter. Oke, kita tanya tuberkulosis itu apa gitu ya. Mungkin kalau bahasa awamnya itu kan kadang-kadang kita kalau warga datang itu ini sakitnya flek. Nah, itu mungkin Hmm, flek paru sebagai bahasa awamnya. Dia itu intinya bukan penyakit keturunan lah intinya. Dia penyakit yang ditularkan. Jadi tularkan dia ya, dok ya. ditularkan oleh orang lain. Iya, Yang ditularkan itu kuman. Nah, kumannya namanya kuman TBC. TBC ya, Kuman dokter ya. TBC itu Mycobacterium tuberculosis. Nah, itu sebenarnya sakit TBC. Kalau orang awam sebutnya flek paru, atau kadang-kadang ada yang bilang paru-paru basah gitu. Oh, biasanya orang menyebutnya seperti itu Flek ya, paru dokter sih ya. paling banyak, ya. Oke. Berarti dia penularannya melalui apa itu, dokter, biasanya kalau tuberkulosis itu, dok? Kayak gini, Ngobrol kita gini ya, dok ya? ngobrol, ketawa-ketawa, Heeh, batuk paling banyak ya, iya. batuk. Dan yang paling penting itu ya, mungkin yang orang sedikit atau kurang banyak tahu bahwa ini bisa kena anak-anak juga loh. Mhm. Bisa kena Berarti bisa anak-anak, menular pada anak-anak maupun dewasa ya, siapapun. dok Nah, ya? jadi ya tularnya gini, kita ngobrol dengan jarak yang tidak terlalu jauh, terus tawa-tawa, Mhm. bahkan nyanyi-nyanyi gitu bisa Bisa menular ya, bisa dok ya? menular. Apalagi kalau kita batuk, itu kan dia Langsung ya, dok ya? langsung mengeluarkan kuman Langsung, kuman TBC. jadi kumannya terbang langsung bisa nular ya, dok ya? Mungkin terbang, mungkin loncat. Iya, Enggak. bisa aja ya, dok ya? Oke, Jadi apa namanya sembur gitu ya. sembur ya, dok ya? Ya. Terus kalau untuk ciri-cirinya gimana sih, dok? Kok anak ini nih kayaknya ciri-cirinya kena tuberkulosis nih, gitu? Oke. Mungkin buat apa nih kita sebutnya sobat mutiara hati gitu Iya, ya. sobat Sobat mutiara mutiara hati hati. mungkin penasaran nih, dok, di Bapak rumah. ibunya atau ayah bunda, papa mama, papi mami gitu ya. Iya. Jadi kalau nanti ngelihat atau mengenali anaknya, anandanya kira-kira kok anak saya demam ya dua lebih dari 2 minggu nih masih Mhm. demam terus udah dikasih obat masih Masih demam aja ya, dok? terus habis itu batuk-batuknya lebih dari dua 2 minggu dok minggu juga udah ya, dok? diobati kesini Masih masih aja belum ya, dok? sembuh-sembuh kita belum tahu penyebabnya terus berat badannya udah 2 bulan anak-anak dok anak saya kok 2 bulan ini berat badannya tetap ya atau naiknya nggak bagus atau dia malah turun nih 2 bulan Mhm. terakhir. Nah, itu salah satu dari sekian Ciri-cirinya banyak dari gejala TB. tuberkulosis. Tapi tidak serta-merta anak yang punya gejala itu TBC. Mhm. Jadi memang itu kecurigaan awal. Jangan-jangan nih kalau ada gejala-gejala itu jangan-jangan salah satunya adalah TBC tadi. Berarti kalau kita punya anak nih, dok ya, Mm-mm. punya gejala seperti itu, batuknya udah 2 minggu nggak sembuh-sembuh, terus demamnya naik turun terus ya, dok ya, selama 2 minggu. Berarti kira-kira apa nih, dok, yang sobat Mutiara Hati di rumah langsung lakukan yang bisa dilakukan, dok? Oke. Anak-anak kan tidak bisa ya berangkat sendiri ya. Iya. Jadi kalau Repot juga kalau berangkat sendiri, dok. ada seperti itu, bapak ibunya sobat mutiara hati harus bawa ke dokter ya. Ibu dokter, itu kan dokter banyak nanti di Mhm. puskesmas, di
klinik, di praktek swasta, atau di rumah sakit salah satunya di Mutiara Hati, itu bisa dibawa anak-anak berobat. Kan nggak bisa anaknya berangkat sendiri. Iya, Jadi berarti yang pertama adalah bawa ke dokter, jangan menyimpulkan karena gejala-gejala tadi belum tentu TBC. belum tentu TBC ya, Ya, Dok. nanti dicari sebab yang lain. Berarti harus dicari tahu penyebabnya ya, Iya, Dok ya. karena diperiksanya kan banyak nanti. Contohnya Pemeriksaan mungkin banyak. di ronsen ya, Di Dok ya, bisa ya. ronsen bisa, terus kita bisa cek lab Cek gitu, lab atau ya, Dok cek ya. apa namanya mantuk tes namanya. Mantuk tes itu namanya tuberkulin gitu, untuk melihat ada nggak sih TBC, kuman TBC di dalam tubuh anak ini gitu. Berarti begitu ya, Dok ya. Jadi kalau Ya, misalnya di rumah punya anak ternyata ada gejala seperti yang disebutkan tadi, batuk yang udah 2 minggu nggak sembuh-sembuh, bisa langsung ke Mutiara Hati, sahabat Mutiara Hati ya, Dok ya. boleh salah Bisa satunya. langsung ketemu sama dokter Nah, Eprian. Jadi bisa langsung konsultasi langsung ya, Dok atau ya. ketemu dokter Janis juga Iya, bisa bisa. sama saya juga. Iya, Iya, jadi nanti kita bisa lakukan pada pemeriksaan ya, Dok ya. prinsipnya jangan mendiagnosis sendiri, harus bawa ke Ke dokter. dokter. Siap. Gitu. Kemudian Dok, jika anak ini ternyata sudah divonis oleh dokter, dia terkena TBC, apakah bisa disembuhkan dokter? Bisa, Bisa ya Dok pasti ya? tapi kan gitu. Tapi ada Tapi syaratnya nih sobat. obatnya harus teratur dong. Ya, Harus berobatnya harus teratur dan tidak boleh berhenti sebelum jadwal pengobatannya selesai. Karena tadi catatannya kalau anak-anak ini kan tergantung orang tuanya ya, Iya, orang tuanya. Jadi harus diberikan obat setiap hari, tidak mm, boleh putus tidak boleh sekalipun. putus ya Dok Kalau ya. dia tidak putus, nanti angka penyembuhannya baik. Berarti Bisa harus disembuhkan, tapi dengan catatan tadi, harus minum teratur obat ya Dok ya. teratur dan benar. Harus berarti orang tua juga secara tidak langsung harus mengawasi ya Dok Ya ya. pasti, nggak mungkin Iya. nggak, karena kan ini orang tua kita. Maksudnya Berarti orang tuanya anak-anak nggak boleh tidak males punya, nih Dok. iya tidak boleh lepas pengawasan, ada Iya. pengawas menelan namanya. Jadi orang tua yang perannya di situ paling penting, karena ya siapa lagi, anak-anak tetap tanggung jawabnya dari orang tua, termasuk pengobatan tuberkulosis ini. Bisa ya, jawabannya bisa Bisa, diobati, berarti bisa disembuhkan sahabat Mutiara bisa Hati disembuhkan. jika keluarga kita atau anak kita yang terkena tuberkulosis bisa disembuhkan asalkan rajin mengkonsumsi obat sesuai dengan aturan yang diberikan oleh dokter ya, Dok. Ya benar ya. Karena kalau setahu saya kalau misalnya tidak teratur dan putus obat itu malah bisa lebih berbahaya ya, Dok ya. Bahaya dong, Mm-mm. karena ini kumannya nanti jadi lebih sakti tuh. Mm-mm. Jadi Jadi lebih hebat kuman-kumannya. nggak mempan. Nggak mempan dia. Nanti malah pengobatannya nggak 6 bulan lagi nih, bisa setahun jangan-jangan nanti malah. Lebih Malah lama lebih. tetap obatnya tambah banyak dan biasanya nanti butuh fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Contoh di provinsi mungkin. Nah, itu kan biaya makan banyak waktu lagi. Jadi supaya tidak seperti itu, ya waktu diagnosis tuberkulosis oleh dokter ya harus diobati dengan baik dan benar. Iya. Oke. Berarti bisa disembuhkan intinya ya Bisa. dokter ya. Ya. Kemudian dok, kalau pada anak yang terkena nih dok, misalnya dia sudah divonis, apakah setiap anak yang sudah divonis tuberkulosis itu pasti dapat menularkan dok Anak yang kumannya? kena TBC, Iya. oh, tidak semua anak. Mm-mm. Jadi kayak yang sakit ringan itu biasanya tidak menularkan tuh. Anak-anak yang sakitnya TBC-nya ringan tidak Mm-mm. menularkan. Tapi ada yang menularkan kalau gimana? Satu, dia dahaknya positif Mm-mm. atau sakitnya berat atau Mm-mm. anaknya udah lebih dewasa karena Mm-mm. batuknya kan udah boleh bagus tuh. Mm-mm. Tapi kalau anak yang ringan pada umumnya itu tidak menularkan. Yang sakitnya ringan tidak menularkan. Berarti pada hanya sakitnya yang berat ya dok ya, Hmm. ya dapat Kalau menularkan. anaknya kena, yang dicari adalah siapa yang nularin dia. Hmm. Nah, gitu yang menularkan. Oke. Misalnya bapak ibunya nanti dicek dahak dan segala macam. Harus diobati tuh juga karena percuma nanti anaknya tok yang diobati, bapak ibunya harus diobati juga kalau positif. Kalau positif ya dok ya. Berarti memang harus di tracing juga ya dok ya. Iya, harus Harus dicari di ini tahu kok bisa ini juga anak ini ketularan ini dari mana dari mana. sebenarnya ya dok ya. Betul. Kayak COVID ya. Dicari. Iya kayak COVID Mirip sebenarnya. COVID. Jadi dicari. Jadi sebenarnya sekarang ini karena efek dari COVID kita sudah biasa pakai masker sebenarnya harus bisa menekan angka tuberkulosis Betul ya dok ya. harusnya. Karena kita kemana-mana
kebanyakan sekarang masih banyak yang pakai masker ya dok Betul, ya. betul. Karena kan tadi penularannya bisa melalui kita saat berbicara ya dok ya. Nyanyi bahkan ya. Ya nyanyi nyanyi aja bisa ketularan sobat mutiara hati. Perlu diperhatikan ya. Oke. Terus kalau biasanya kan dok ya, memang tidak semua anak pada saat bayi diimunisasi nih dok, tapi kan eh, sebagian besar sudah diimunisasi BCG, tapi kenapa mereka masih tetap bisa tertular tuberkulosis dokter? Oke, pertanyaannya bagus ya. Udah divaksin nih, Mm, kenapa kok apa masih tertular. kena gitu ya? Banyak faktor ya yang menentukan Mm, keberhasilan dari vaksin itu. Jadi kayak cold chain istilahnya kan, gimana vaksin itu disimpan, bagaimana itu apa namanya diantar salurkan ya dok perpindahan ya. ke sana sini. Nah itu salah satu penyebab keefektivitas penurunan atau perbedaan efektivitas dari vaksin. Tapi perlu diingat, yang tidak divaksin aja berpotensi ya kena, apalagi Yang tidak tidak divaksin. divaksin. Setidaknya menurut data itu untuk kalau divaksin gejala beratnya itu jadi berkurang sekitar 60-80%. Baik, jadi intinya harus vaksin, kalau enggak nanti TB-nya berat. Jadi makin berat Harus ya dok. Jadi lebih baik divaksin, tidak. Kalau tidak divaksin, waduh tambah. tambah berat pasti gejalanya ya dok Iya. ya. Kemudian dok, kalau misalnya anak ini sudah pengobatan rutin nih dok sampai dia dinyatakan selesai, apakah perlu dok setelah selesai pengobatan kita lakukan pemeriksaan ulang? Misalnya salah satu contohnya perlu di ronsen gitu dok. Oke, ya, bisa enggak. Perlu bisa di rongsen, bisa tidak. Tapi itu tergantung dokternya ya. Mm-mm. Tergantung dokternya. Di dokternya butuh itu enggak kira-kira untuk eh, menilai Dia sudah pengobatan selesai klinis atau ini. belum? Jadi jawabannya bisa perlu, bisa tidak. Bisa perlu, bisa tidak ya. Tergantung dokternya. Kembali lagi Tergantung tergantung dokternya. dokter. Berarti Jadi sangat penting ya dok ya. Untuk sahabat Mutiara Hati di rumah tidak itu tadi menilai sendiri. Jadi sangat betul. penting untuk konsultasi dengan dokter. Bisa Iya. dengan dokter Evrian. Dokter Iya, Evrian spesialis dokter kan. kan dia dilatih, diberikan kompetensi sampai dia bisa menilai eh, penyakit ya sampai tata laksana. Iya, jangan mengambil keputusan sendiri intinya gitu ya bagi sobat mutiara hati. Oke, baik dokter. Berarti kesimpulannya ya dok ya. Jadi tuberkulosis itu dapat menular ya dok ya. Kemudian terutama pada anak-anak juga dapat menular maupun pada dewasa juga dapat menular. Kemudian tuberkulosis itu tadi gejalanya dapat berupa batuk, demam ya dok ya. Batuknya berdahak, terus kemudian ada penurunan berat badan. Kemudian perlu dilakukan pemeriksaan oleh dokter, jangan menilai sendiri ya dok ya, betul ya? Betul, Untuk betul. dilakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Dan yang paling penting, tuberkulosis itu bisa disembuhkan ya dokter Bisa, ya. bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan sehingga dapat menekan angka. Karena yang saya tahu tuberkulosis ini angkanya sangat tinggi dokter untuk dia menjadi penyebab kematian. Betul, Kalau enggak salah tahun ini aja masih bertambah tuh dok di setiap betul, tahunnya. Ya dok ya, betul ya. betul. Jadi memang sebenarnya sangat berbahaya ya dok ya. Sangat Tapi berbahaya. dapat diobati jika dilakukan pemeriksaan dan pengobatan yang tepat ya dokter ya. Betul. Oke. Mungkin seperti itu sahabat Mutiara Hati. Jadi kalau misalnya sanak saudara kita di rumah memiliki ciri-ciri tadi yang sudah disebutkan oleh Dokter Evrian, bisa dapat diperiksakan atau dapat dikonsultasikan ke sini ke Mutiara Hati bertemu dengan dokter spesialis anaknya secara langsung yaitu Dokter Evrian SPA. Oke. Oke. Ya, Mungkin ada lagi dokter yang ingin disampaikan untuk memperingati Hari Tuberkulosis Sedunia hari ini, dokter? ya tidak ada ya, tadi sudah disampaikan ke dokter dari dokter Janis juga. Tapi ya secara prinsip eh, pengobatan TB itu ada juga namanya obat pencegahannya. Jadi Oh nggak iya. harus anak yang sakit Oh iya. itu yang diobati. Jadi anaknya sehat Mm-mm. itu juga ada terapi namanya pencegahan. Terapi pencegahan ya, dok. Terapi pencegahan. Jadi siapa aja nih yang di terapi pencegahan. Jadi anaknya sehat-sehat aja nih, Mm-mm. tapi bapak ibunya yang kontak erat sama dia misalnya
itu TB aktif, Mm-mm. sakit TB. Nah, itu Mm-mm. diobati juga, Harus tapi diobati ya, Dok ya? obatnya sebagai pencegahan Mm. gitu. Oh iya, iya iya Dok. Ada satu lagi nih Dok. Apa? Yang saya tahu saya pernah dapat pasien tuh Dok. Jadi dia itu sangat khawatir. Dia divonis TBC oleh seorang dokter, kemudian diberikan obat. Ternyata kok dia bilang, kok pipi saya merah ya Dok? Kenapa gitu kata Oh, dia. itu namanya efek samping Oh biasa. iya Jadi memang efek sampingnya ya Dok salah ya. satu. Nah, ini perlunya juga pentingnya kan anak-anak kan sama orang tua ya. Mm-mm. Jadi kadang-kadang, aduh, anak saya habis minum obat kok pipisnya jadi merah nih, Mm-mm. dihentikan obatnya langsung Nah, kan. karena takut ya Dok ya. Takut. Oke. Warna merahan itu tidak masalah, itu normal kalau setelah memakai minum obat Minum TB. obat ya Tapi Dok. ada perlu catatan, kalau dia kayak air teh, pipisnya pekat banget, nah Mm-mm. itu mungkin perlu dibawa ke dokter. Intinya ada apapun itu nanti konsultasikan ke dokter, Oke, ya. dokter. Berarti ya memang kita juga harus sangat mengedukasi kepada pasien ya dok ya Tentu. bahwa memang kalau pipisnya merah ya memang salah satu efek samping dari pengobatannya ya dok ya. Oke, oke. Ini sahabat Mutiara Hati di rumah ada yang ingin bertanya nih dok sama dokter. Boleh ya dok ya? Boleh, boleh. Tentu saja Ya, boleh ya boleh dok ya. dong. Nggak boleh. Iya, Iya boleh dok. dong. Ini dok pertanyaannya, jika tidak ada riwayat TBC, apakah anak yang terkena TB harus dicek mantuk nih dok? Terkena TB itu maksudnya udah sakit TB gitu ya? Eh, Kalau kal udah ditentukan sakit TB ya nggak perlu. oh, nggak perlu ya dok Kalau ya? udah di sakit TB ya nggak Mm-mm. perlu. Tes Oh, mantuk itu untuk menentukan eh, diobati atau tidaknya dia dengan TB. salah Salah satunya. satunya. Jadi bukti infeksi namanya. Bukti infeksi. Jadi kalau sudah yakin umpamanya nih ya, tes mantuk itu tidak dilakukan satu kalau bukti kontaknya sudah jelas. Jadi umpamanya bapak ibunya dahaknya positif, anaknya tidak perlu dicek mantuk. Karena kemungkinan besar positif. Karena di Masih kontak dong. erat tuh. Itu udah bukti infeksinya udah cukup satu. Yang kedua kalau mau membuktikan ya boleh juga dites mantuk itu. Mantuk itu bukan dasar untuk pasti mengobati, teman salah satu yang digunakan untuk mendiagnosis TB. Tadi umpamanya anaknya sehat-sehat aja nih, Hmm, anaknya sehat-sehat aja nggak sakit apa-apa, mantuknya positif dok hmm, katanya. Jadi anaknya nggak batuk, berat badannya nggak nggak turun, turun, terus tidak demam, naiknya ya. terus, nggak demam, nggak lesu, anaknya aktif, tapi dimantuk positif. Oh bapak ibunya rupanya TB TB. aktif. Ya, dok. Ini yang dinamakan dia TB laten. Jadi Hmm. atau terpapar TB tapi tidak sakit. Itu dikasih obat juga, tapi namanya pencegahan. Oh, yang tadi ya berarti ya dok ya terapi pencegahan ya dok ya karena ada Pencegahan. kontak Kembali erat. lagi, tapi kalau udah dibilang sakit TB tidak perlu mantuk karena Hmm. kalau tadi terkena TB katanya kan saya dalam pandangan saya dia udah sakit TB. Kalau udah Hmm. sakit TB ya udah diobati berarti. Diobat. Berarti tinggal di edukasi untuk pengobatannya Jadi supaya lebih ya teratur ya dok ya. sakit TB itu anak yang sudah ada gejala tadi tuh. Hmm. Jadi masuk poin pertamanya adalah dari gejalanya. Kalau gejalanya udah sesuai, terus di rongsen ada gambarnya TB katakanlah, ada kelenjarnya besar-besar, mantuknya positif ya itu udah diobati. Kalau udah sakit TB ya diobati, tidak Harus perlu mantuk. Tadi kalau eh, bapak ibunya udah ceto welo-welo gitu ya, umpamanya dahaknya positif TB, anaknya sebenarnya nggak perlu dimantuk. Itu sudah positif lah, sudah kemungkinan positif ya besar dia berarti. positif. Apalagi kalau dia bergejala tadi Kalau ya dia dok ya. bergejala diobati, kalau Hmm. tidak bergejala anak yang aktif diobati juga, tapi sebagai pencegahan. Pencegahan. Ya. Mungkin ada lagi sahabat Mutiara Hati di rumah yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Oke. Mungkin ada lagi dokter yang akan ditambahkan, Uh, yang ingin ditambahkan dok? ya saya hanya berpesan dari untuk sobat Mutiara Hati, untuk ayah bundanya, bapak ibunya, papa mamanya lah, apapun sebutannya. Ini anak tadi saya bilang anak-anak itu tidak bisa ke rumah sakit sendiri. Yang harus aware adalah orang tuanya. Jadi yang harus jeli melihatnya anaknya adalah orang tuanya. Orang tuanya. Begitu ada tanda-tanda tadi, cep lekas bawa anak ke dokter. Jangan ditunda-tunda, nanti eh, konsekuensinya menjadi lebih berat ketimbang dari yang cepat atau yang ditunda. Itu aja pesan saya. Intinya kita targetnya tuh dari pemerintah
2030 bebas ya. Bebas TB ya, Dok, ya. Termasuk anak-anak. Termasuk anak-anak. Termasuk anak. Dan ini tidak mungkin tanpa bantuan Bapak Ibu ya. Iya, Nah, betul. Bapak Ibu, Papa Mamanya nggak mungkin. Jadi kalau anaknya sakit, nggak dibawa ke dokter sama Bapak Ibunya kan nggak mungkin ke dokter. Iya. Anaknya. Jadi nggak mungkin ketahuan nih, Nggak Dok, ya. mungkin Dia sakit ketahuan. apa nih gitu. Kecuali kita sakit, aduh nggak pegel-pegel kita ke dokter Ke pasti. dokter. Karena kita berusaha berangkat sendiri. Kalau anak-anak Kalau anak-anak nggak bisa. nggak bisa. Semua tergantung orang tuanya. Berarti harus orang tuanya harus lebih jeli Betul, dan peka. termasuk gitu. kayak pengobatan. Saya udah menjelaskannya seperti ini, udah kita periksa canggih-canggih. Orang tuanya juga tidak ini, ya nggak Iya. bisa. Jadi semuanya harus saling bekerja sama ya, Dok, ya. Betul, saya nggak bisa juga sendiri. Mau saya hebatnya kayak apa, nggak bisa juga gitu. Mau ke rumah sakitnya canggihnya kayak apa, kalau orang tuanya tidak kooperatif untuk mengobati anaknya, ya nggak bisa juga. Iya, betul ya, Dok, ya. Gitu ya. Pasti Gitu bisa aja. ini, Dok. Pasti Targetnya bisa. 2030 ya, Dok, ya. Stop TB ya, Dok, ya. Tos, Tos. tos itu temukan, obati sampai sembuh. Gitu. Keren. Ya. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan dari sahabat Mutiara Hati di rumah, terima kasih banyak dokter Ya, sudah bersedia hadir di sama-sama. kesempatan kali ini. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi di ngobrol-ngobrol sehat ya, Dok, ya. Ngobrol-ngobrol sehat. Ya, jadi temanya adalah ngobrol-ngobrol sehat dengan tema-tema tentunya nanti yang sangat menarik ya, Dok, Anak ya. ya kalau saya pasti. Oh ya. iya, pasti. Saya udah nggak ngerti lagi itu yang dewasa-dewasa. Iya. Nanti kalau ditanya Objin kerek juga ya, Dok, ya. Iya. Nanti sama yang satunya ya, Dok, ya. Oke. Oke, mungkin demikian. Terima kasih kepada Dokter Efrian dan terima kasih kepada sahabat Mutiara Hati. Mungkin hari ini sampai di sini. Kita akhiri ya, Dok, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.